speaker, jadi narasumber yang luar biasa sekali, narasumber yang hebat-hebat sekali. Di sini sudah bergabung 2 narasumber hebat kita. Yang pertama adalah Ibu Risna Rahmawati Yusuf MPD. Salam Ibu Risna. Ibu Risna beliau pengajar praktik angkatan 4 SD Negeri Polisi 1. Selain Bu Risna pada siang hari ini juga didampingi gitu ya oleh narasumber yang gak kalah hebatnya, yaitu Bapak Ridho Ubaillah MPD. Salam Pak Ridho. Pak Ridho, bisa bergabung? Iya, mungkin Pak Ridho sedang ada gangguan sinyal ya, tapi sudah ada di room ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Bapak Ridho. Alhamdulillah, Bu Suci, Damang. Bu Alhamdulillah. Risna, Pak Jo, semuanya. Langsung disapa ya, Aku kangen banget sama Pak Jo. Siap, Pak Ridho. Aduh. Ya, Pak semua Ridho ya. ini sama satu komunitas dengan Bu Risna dan juga saya, yaitu sebagai pengajar praktik guru penggerak Angkatan 4 Kota Bogor. Beliau juga mengajar di SD Papandayan ya? Apa Sukadamai? Maaf, saya lupa. Sukadamai. Oh iya. Sukadamai 3. Dan Bu Risna, Ibu dan Bapak semua, sebelum kita simak pemaparan dari Bu Risna, kalau yang kemarin ikutan BIMTEK di Bogor Barat mungkin sudah tidak aneh dengan tepuk semangat. Bapak dan Ibu, kita tepuk semangat dulu yuk. Yang bisa kameranya di-on-kan boleh, kalau kameranya nggak bisa di-on-kan, speakernya di-on-kan, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Ada tepuk semangat khasnya kita nih Bapak dan Ibu, ada yang masih ingat? Ketika saya bilang tepuk semangat Bapak dan Ibu, tangannya ke atas, lalu kita ulang semangatnya Bapak dan Ibu. Gitu ya. Abis gitu kita putar tangan kita. Salah, kita siku dulu. Habis gitu kita putar tengah. Setelah itu kita hentakkan sama-sama, bakar gitu ya. Jadi kita bakar semangat kita pada siang hari ini. Bakar, Pak Jo, bakar. Bakar. Oke, bisa ya ibu-ibu semua ya. Yuk semuanya speakernya dinyalakan, kita sama-sama membakar semangat kita pada siang hari ini. Pada ibu dalam menerima materi pada luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Semangat terus ya Bapak dan Ibu ya. Dan siang hari ini kita buka dengan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Risna Rahmawati Yusuf MPD. Kepada Ibu Risna, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Siti. Mungkin ya oleh Pak Ade. Sudah bergabung ya? Ya, Pak Ade sudah bergabung kah? Atau mungkin bisa diwakilkan Pak Bu Suci? Bu Risna, tadi ada info dari Pak Radit, Pak Ade bergabung di penutupan ya? Ya. Oh ya, baik. Oke, ya. Baik, Ibu dan Bapak, nanti insya Allah ada sambutan dari Pak Ade selaku Ketua PGRI gitu ya. Cuman karena hari ini sedang ada rapat, nanti Pak Ade akan memberikan sambutannya di akhir acara. Baik, sebelum Pak Ade, mangga. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat Ibu Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Sudah masuk ke minggu kedua. Kurikulum Merdeka bagaimana? Aman? Kurikulum Merdeka? Aman, Bu. Aman. Terkendali ya? Terkendali. Oke, baik Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Ketua PGRI, Bapak Ade Sutisna MM, yang saat ini mungkin sedang memimpin rapat ya Bapak Ibu. Yang kami hormati rekan saya, narasumber Pak Ridho, Bu Suci, dan Bu Nisa. Juga yang tidak lupa
kami hormati dan kami banggakan, ini peserta dari berbagai unsur. Ini ada Ibu dosen, ada Pak dosen, Bu Suci. Oh ya, luar biasa Ya, sekali. ada kepala sekolah, ada instruktur nasional, Oke, Bu Rin ada bisa guru ikut gabung. penggerak, Ada Bu ada Suci Ibu juga. Bapak guru hebat. Wow, keren. Ada Bapak pengawas juga nih sepertinya. Ya, keren ini hari ini Bu Suci, Bapak guru hebat. Kita alhamdulillah ya, di hari yang berbahagia ini di tanggal 25 Juli kita dapat berjumpa kembali walaupun hanya sebagai ini ya, lewat virtual, lewat Vidcon ya Bapak Ibu. Tidak menurunkan semangat Bapak Ibu kan ya, walaupun kita ketemunya di virtual. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat dan tetap semangat menjalani kurikulum merdeka ya. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat video dulu yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat, ya sudah pernah menonton mengenai video sekolah hewan. Minta tolong kepada Ibu Nisa ya. Silakan untuk kita simak dulu Bapak Ibu ya. Suaranya belum muncul kayaknya Bu Nisa. Bagi mereka aneka ragam. Ibu dan Bapak calon guru penggerak. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat lama dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah selama 1 tahun untuk bahkan juga terpaksa menambah hobinya berenang, menambah jam latihan berlatih. Dia berlatih sangat keras selaku akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali. Nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas. Dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Musa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Iya, bagaimana Bapak Ibu, pasti ini sudah nonton berkali-kali ya. Di antara kita pasti ada yang sudah 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin berkali-kali menonton video tersebut. Tapi kalau saya kayaknya nggak bosan deh lihat itu, seru. Walaupun misalnya memang ini cerita dianalogikan oleh hewan, bukan berarti kita ini kok dibandingkan dengan hewan ya. Khawatir Bapak Ibu, kenapa hewan gitu ya. Ini hanya analogi saja Bapak Ibu bisa membayangkan kalau ternyata memang bahwa kita ini tentunya beragam. Ya, anak-anak kita, putra-putri kita tentunya beragam. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada lagu nih. Bu Ica boleh diminta ditampilkan PowerPoint-nya Bu Ica. Ada lagu di sini, iramanya kita ikuti irama lagu Pelangi-Pelangi, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Ya, kita mulai dari, nah ini ada di slide selanjutnya Bu Ica. Ada lagu Dekat Tapi Jauh. Bapak Ibu dibuka dong mic-nya, ingin dengar nih suara merduknya. Iya, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ini kan Jangan melihat
Lagu gini. Kembali, terima kasih. Seru ya. Kalau di mikrofonnya dibuka, wow, kebayang serunya ya. Iya. Tentunya Bapak Ibu juga yang ada masih di sekolah atau mungkin di tempat lain, di tempat tugas yang lain, alhamdulillah masih bisa menyempatkan hadir untuk kita menghadiri diskusi ya. Tentunya saya di sini bukan narasumber Ibu Bapak ya, kasih garis bawah. Karena saya lihat juga di sini banyak narasumber-narasumber. Jadi mungkin kita di sini lebih tepat berkolaborasi membahas mengenai lebih dalam apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Baik, next Miss Ica. Ya, capaian yang diharapkan di dalam kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu peserta Vicon ini diharapkan dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Yang kedua, menjadi teladan dalam melakukan praktik-praktik reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada peribahasa ya dari ahli nih, saya bacakan ya Bapak Ibu ya, seorang kungfu. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Wah, artinya kita ini memang sebagai guru memang manusia pembelajar ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada hentinya kita untuk terus belajar, dan belajar. Oke, hari ini kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita akan berdiskusi. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui, yang telah Bapak Ibu ketahui ini tentang pembelajaran diferensiasi? Satu orang mungkin bisa memberikan masukannya. Bu Suci, adakah satu orang yang mau berbagi? Boleh. Apa yang sudah saya ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Boleh, silakan. Boleh, Bapak silakan dan Ibu Bapak dan Ibu. Memberikan tanggapannya, silakan on mic. Ibu Herawati, boleh? Boleh, ya silakan. Untuk menyumbangkan suara emasnya mengenai apa yang telah saya ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya hitung sampai 1000. 1, Panjang ya. 2. Boleh, Bu? Oh iya, silakan. Saya dari kemarin kebetulan ikut pelatihan yang Bogor Barat, jadi tahu sedikit. Ya, silakan Bu berbagi, Bu. Iya, Boleh pembelajaran menyebutkan namanya berdiferensiasi. dan asal sekolahnya, Bu? Iya, Anissa dari Semplak 2, Bu Risna. Oh iya, silakan Ibu Anissa. Punten ini kalau ada yang perlu dikoreksi, tolong dikoreksi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, itu pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berbasis pada tahap perkembangan siswa atau peserta didik. Mungkin yang lain bisa menambahkan, Bu Risma. Oke, keren Bu Anissa. Tepuk tangan saya nih untuk Ibu Anissa nih. Ya, baik. Ada lagi satu orang lagi atau mungkin ada lagi kah? Ya, baik. Sambil menunggu yang lain Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bu Anissa. Ya, Bu Anissa tadi sudah menyampaikan pembelajaran yang intinya berpusat pada siswa ya Bu Anissa ya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang kita bayangkan nih. Bayangkan kelas Bapak Ibu yang sekarang Bapak Ibu ajar. Ingat satu persatu. Ingatlah satu persatu murid Bapak Ibu. Ingat bagaimana karakteristik peserta didik Bapak Ibu di kelasnya ya sekarang ya. Terus tahu nggak sih Bapak Ibu tentang kekuatan mereka? Gitu. Siapakah di antara putra-putri Bapak Ibu ini yang mempunyai keterampilan berhitungnya paling tinggi, paling cepat, paling baik di kelas Bapak Ibu? Atau mungkin yang sebaliknya? Gitu. Nah, apakah Bapak Ibu ini nih kita saya juga gitu ya, apakah kita juga
mengenal minat mereka, bagaimana gaya belajar mereka gitu ya. Miss Ica boleh next Miss Ica. Nah, next Miss Ica. Iya. Bapak Ibu, tentunya kita saat ini sedang membayangkan dulu. Saya kasih waktu untuk membayangkan 3 detik. 1, 2, 3. Iya. Sudah dibayangkan ya? Tentunya banyak ya Bapak Ibu, kemampuan dan karakteristik putra-putri kita itu sangat beragam. Baik, next Miss Ica. Kita akan lebih banyak berdiskusi nanti, berdiferensiasi di sekolah Bapak Ibu seperti apa, mungkin bisa berbagi ke kita ya. Ini adalah buka mata ini bukan berarti kita hanya menyampaikan informasi, tapi tentunya bisa dari Bapak Ibu juga gitu. Pengalaman Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami di sekolahnya seperti apa. Ini adalah salah satu sarana kita bisa berdiskusi. Nah, menurut ahli Tomlinson nih, ya pada tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap muridnya. Ya, tadi juga kita sudah melihat ya videonya seperti apa gitu keragaman murid kita. Nah, baik, next selanjutnya Miss Ica. Nah, tentunya Bapak Ibu nih ketika kita mengingat karakteristik murid kita gitu ya. Setiap harinya itu tanpa disadari kita dihadapkan oleh keberagaman yang banyak sekali bentuknya. Mereka secara terus-menerus menghadapi tantangan yang beragam dan kerap kali itu mereka ini kita harus melakukan dan memutuskan banyak hal di dalam satu waktu. Bayangkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi hal ini bukan berarti kita harus menyiapkan persiapan pembelajaran sebanyak murid kita gitu kan. Kita juga bukan bidadari tak bersayap ya Bapak Ibu ya. Kita juga bukan malaikat yang bisa terbang ke sini, terbang ke sana gitu untuk memberikan pembelajaran kepada putra-putri kita yang mungkin berbeda gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Gitu. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan, nah ini kita lihat Bapak Ibu ya, ada yang dilihat dengan bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Nah Bapak Ibu biasanya kita nih selalu melakukan kesalahan ya gitu. Ketika kita melihat anak yang mungkin di bawah misalnya dia butuh bimbingan atau apa, kita menjudge bahwa kamu itu begini ya gitu. Kamu itu begini ya. Nah, itu kita harus benar-benar jaga ya Bapak Ibu ya. Hati-hati jangan sampai anak kita ini tidak merasa nyaman di kelas. Nah, inilah PR kita. Kita harus menyadari bahwa setiap orang yang ada di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Nah, ini yang sebetulnya sebaiknya ini kita perlu sadari Bapak Ibu ya. Nah, disinilah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Mengundang murid untuk belajar. Lingkungan belajar yang seperti apa? Gitu. Yang terbuka gitu. Kita nih Bapak Ibu kalau kita masuk ke toko gitu ya. Masuk ke suatu toko. Apa sih yang kita inginkan di dalam toko itu? Tentunya kita ingin kita disambut baik oleh yang punya tokonya. Terus dikasih senyum. Tokonya itu si penjaga tokonya itu sangat ramah gitu ya, dan kita ini nyaman di dalam toko tersebut. Nah, bayangkan analogi yang tersebut itu kita berikan kepada putra-putri kita gitu. Bayangkan Bapak Ibu, pasti anak Bapak Ibu merasa nyaman. Nah, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas Bapak Ibu, tetapi murid juga harus mempunyai tujuan pembelajaran gitu ya. Harus jelas gitu, harus tahu tujuan pembelajaran yang akan dia bawa. Dia akan bawa kemana nih tujuan pembelajarannya ini. Jadi tidak hanya guru gitu yang mempunyai tujuan pembelajaran ini, tapi siswa kita pun harus mempunyai tujuan pembelajaran. Kemudian
penilaian berkelanjutan. Nah, di sini bagaimana guru tersebut nih kita menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan oleh kita untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau murid mana yang masih perlu kita bimbing lebih dalam lagi, dan murid mana yang mungkin dia sudah paham gitu untuk tujuan pembelajaran yang ditetapkan itu dia sudah tahu gitu. Nah, ini adalah salah satu juga prinsip kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa masuk akal kita lakukan. Kemudian yang keempat, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Gitu. Jadi bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Misalnya, apakah si murid ini perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda atau mungkin sumber belajar yang lebih nyata, lebih konkret, gitu, lebih abstrak gitu ya. Nah, itu cara yang berbeda ini dan penugasan serta penilaian yang berbeda ini harus kita pikirkan juga. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode, model pembelajaran yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun juga terstruktur gitu ya, yang jelas. Sehingga walaupun mungkin mereka kegiatannya berbeda gitu ya, si A, si B, si C itu berbeda, tetapi kelas tetap berjalan secara efektif. Gitu. Lanjut Miss Ica. Next. Nah, Bapak Ibu pasti tentunya sering mendengar hal ini ya, apalagi sudah mengenal Merdeka Belajar. Untuk tahun ini rata-rata di Kota Bogor kemarin dapat informasi saya dari kasih kurikulumnya 99% Kota Bogor menggunakan kurikulum Merdeka dan memilih nomor 2 gitu. Artinya kelas 1 dan kelas 4 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengenal karakter murid kita, tentunya ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan juga untuk melihat bagaimana sih murid kita ini bisa dilakukan mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson, Pak si ahli ini nih di dalam bukunya How to Difference, ini bahasa Inggrisnya saya kurang bagus ya Bapak Ibu ya, menyampaikan bahwa dapat dikategorikan ada 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajarnya. Kita juga harus melihat ya, kesiapan belajar murid ini bagaimana. Minat muridnya seperti apa? Profil belajar muridnya bagaimana? Nah, kita ini sebagai guru, kita tahu gitu murid kita ini pasti menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tugas-tugas yang diberikan. Jadi, perubahan ini tidak harus selalu yang wah gitu terlihat oleh kita gitu ya, menurut kacamata kita. Ketika anak sudah melakukan perubahan walaupun itu sedikit, nah itulah artinya anak-anak ini sudah mencapai satu yang sudah dia dapatkan gitu. Nah, di dalam kesiapan belajar ini kita juga harus melihat kesiapan belajar siswa gitu ya. Nah, bagaimana sih keingintahuan si siswa ini terhadap materi yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, ini next Bu Ica. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini ada contoh cerita ya, contoh kasus saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Nur ingin mengajarkan muridnya membuat karangan berbentuk narasi. Ia kemudian melakukan penilaian diagnostik. Ia menemukan ada 3 kelompok murid di kelasnya. Yang kelompok A, murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Itu yang kelompok A. Kelompok B-nya murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar, namun kosakatanya masih terbatas. Nah, untuk di kelompok C, ditemukan murid yang memiliki keterampilan menulis dan struktur yang benar dan kosakatanya pun terbatas. Nah, dari kasus ini, Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi dulu nggak
sebelum kita lanjutkan? Boleh 1 orang atau 2 orang? Apa yang dilakukan oleh Bu Nur di atas memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Coba, boleh saya meminta pendapatnya dari Bapak Ibu? Halo, cek. Halo, Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai kasus yang diceritakan barusan? Halo, belum ada? Belum ada, baik kita lanjutkan ya. Nah, baik Bapak Ibu, kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru tentunya. Jadi sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid dari zona nyamannya gitu. Zona nyamannya yang seperti apa gitu. Biasanya anak kalau misalnya nih dia sudah paham penjumlahan lalu akan berlompat ke perkalian gitu. Bagaimana cara kita untuk membuat zona nyaman anak tersebut bergerak gitu. Ya, bergerak. Ada perubahan nggak dari diri anaknya sendiri gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan barusan ini? Ada? Masih belum ada? Atau masih malu-malu? Sepertinya malu ya, Bu Risna. Oh iya ya. Ini belum panas mungkin ya, Bu Suci ya. Betul. Ya. Atau mau ditembak aja, Bu Risna? Mau ditembak boleh. Ya. Nah, baik Bu Suci kita lanjutkan ya. Ini Boleh. ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajarnya. Nah, Tomlinson ini memberikan contoh ya. Nah, ini yang seperti ditampilkan di layar ini adalah contoh dari tombol equalizer, tuh kan bahasa Inggris saya tuh kok nggak bagus ya. Nah, jadi di sini ini kita akan melihat Bapak Ibu tombol-tombol di dalam equalizer ini mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid gitu. Di dalam ini ya, ini ada 6 dari beberapa contoh perspektifnya. Nah, contohnya ini ada apa sih namanya untuk yang bersifat mendasar ya, bersifat transformatif. Yang tadinya siswa ini bersifatnya hanya mendasar, kemudian berubah bersifat transformatif. Kemudian ada juga dari prinsip konkret ke abstrak. Kita lanjut mungkin untuk slide selanjutnya. Kemudian ada dari sederhana ke kompleks. Nah, ini prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, terus ada yang terstruktur ya sampai open-ended, terus ada juga yang tergantung sampai ke mandiri anaknya. Yang tadinya lambat menjadi cepat. Nah, ini kita bisa melihat pergerakan mereka, anak-anak kita, seperti apa. Dan perlu diingat bahwa Bapak Ibu, kesiapan belajar murid bukan tentang intelektualitas IQ-nya saja. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan yang baru diajarkan. Sudah ada perubahan belum gitu. Jadi kita juga tidak harus terlalu menuntut banyak ya untuk perubahan ini. Next, Bu Ica. Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat juga. Tentunya Bapak Ibu pasti mengenal ya minat murid kita ini tentunya berbeda gitu. Ya. Nah, Tomlinson juga di sini menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan gitu. Untuk apa sih kok kita harus capek-capek memetakan minat murid anak gitu ya? Tentunya pasti ada tujuannya gitu. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka. Oh, saya ternyata mempunyai minat ini dan sekolah memfasilitasinya. Wah, senang sekali. Jadi minat saya bisa tersalurkan ketika saya sekolah di sekolah ini.
tentunya juga menjadikan murid-murid kita ini rindu gitu akan sekolah, rindu akan gurunya. Jangan sampai ada murid yang aku nggak mau ketemu guru itu, takut gitu. Ya, artinya kita tidak memberikan zona keadaan yang nyaman gitu untuk dirinya. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Lalu menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau mungkin baru bagi mereka. Dan juga meningkatkan motivasi untuk belajar tentunya. Pasti si murid ini juga akan merasa termotivasi ketika dia belajar sesuai dengan minatnya gitu. Ya enggak Bapak Ibu? Ini jangan-jangan Bu Suci pada kabur atau malu-malu ya? Enggak kok Bu, sepertinya menyimak antusias, Oh justru saking iya, antusiasnya jadi antusias ya. diam. Iya. Baik Ya Bunda, baik, sampai diingatkan next. kembali waktu untuk presentasinya 5 menit ya. 5 menit lagi. Waduh, 5 menit lagi. Betul, 15 menit nanti kita pakai Baik. untuk tanya jawab. Ya, oke, siap, baik. Kemudian ada profil belajar murid ya Bapak Ibu. Tentunya selain yang tadi tuh, yang 2 aspek tadi, profil belajar murid pun harus kita kenali ya. Kita guru yang baik tentunya juga mengetahui gitu ya, profil murid kita seperti apa. Apakah ada anak yang ya, bentar ini ada iklan dulu. Bagaimana anak yang kemampuan belajarnya itu visual atau auditori, kinestetik. Nah, ini sebaiknya kita lakukan dulu ya untuk pemetaan. Nah, yang harus diperhatikan Bapak Ibu di dalam hal ini lingkungan belajarnya gitu seperti apa, apakah memang nyaman atau tidak, atau misalnya kita gurunya juga termasuk guru yang ditakutikah atau tidak disenangikah, itu juga harus kita ciptakan ya Bapak Ibu. Kemudian juga harus menciptakan bahwa setiap orang yang ada di dalam kelas tersebut itu merasa dihargai gitu. Jangan sampai anak ini merasa, wah aku nggak ada harganya deh di mata bu guru, aku terlihat bodoh gitu. Dan murid kita pun harus merasa nyaman Ibu Bapak gitu. Lalu ada harapan bagi pertumbuhan bahwa saya bisa gitu. Dari saya yang tadinya hanya belajar konkret saja, tapi sekarang saya bisa belajar abstrak gitu. Saya bisa lebih memahami. Kemudian kita juga sebagai guru menegaskan kepada anak bahwa kita ini belajar bareng-bareng gitu. Kita juga mengajar untuk mencapai kesuksesan, mengantar anak mengalami perubahan dari zona nyaman mereka dan merasakan sedikit tantangan gitu. Jadi enggak cuma nyaman belajar yang udah dia ketahui aja, tapi setidaknya kita kasih rangsangan ya, stimulus kepada anak kita untuk belajar yang lebih menantang. Kemudian ada keadilan dalam bentuk yang nyata tentunya. Jadi unsur yang tadi saya sebutkan tadi adalah proses ketika anak ini merasa lingkungannya nyaman. Kemudian kita juga bisa melihat anak yang visual kah, atau dia auditori kah, atau dia kinestetik kah gitu ya. Lanjut Miss Ica. Kita lanjutkan. Ya, ini salah satu contoh pemetaan ya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca, nanti insya Allah akan di-share ya oleh kita PowerPoint-nya. Nah, ini contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian ada juga contoh pemetaan berdasarkan profil belajar murid. Juga ini ada pembelajaran yang baik. Jadi mungkin selama ini kita sudah melaksanakan pembelajaran yang baik. Dan bagaimana sih kalau kita bandingkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang baik? Nah, kalau di sini kita sudah melakukan tentunya, murid akan melakukan aktivitas atau membuat sesuatu dengan menggunakan keterampilan dan informasi penting. Kemudian untuk memahami ide prinsip penting atau menjawab pertanyaan penting. Nah, kalau kita bandingkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang baik, sama murid akan melakukan aktivitas atau melakukan sesuatu juga. Akan tetapi di berdiferensiasi ini dalam berbagai mode gitu ya, dan pada berbagai tingkat kerumitan serta dalam berbagai rentang
waktu. Itu yang tentunya berbeda dengan pembelajaran baik yang biasa kita lakukan. Dengan jumlah dukungan dari guru atau teman sebaya yang selama ini mungkin kita menganggap bahwa murid kita ini sama, diberikan pembelajaran yang sama, gitu. Saat ini kita sudah tahu, oh di kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran berdiferensiasi yang memang membutuhkan kita ini lebih fokus ke kompetensi peserta didik. Ya, itu pasti akan bervariasi. Nah, kemudian menggunakan keterampilan penting dan informasi penting itu sama ya dilakukan dengan ketika kita melakukan pembelajaran sebelumnya. Lalu untuk memahami ide atau prinsip penting atau menjawab pertanyaan penting. Nah, Bapak Ibu, strategi-strategi berdiferensiasi ini ada 3 ya yang kita ketahui. Nah, yang pertama konten, proses, produk. Ya, konten itu seperti apa, proses itu seperti apa, produk itu seperti apa. Ini ada strategi-strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan. Konten itu tentunya sama seperti materi ya, ketika kita memberikan materi. Proses ketika kita bagaimana merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh siswa. Nah, kalau produk itu lebih ke bagaimana sih hasilnya gitu ya. Tentunya pasti akan lebih dipahami kalau anak ini benar-benar paham dan melakukan diferensiasi. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini ada contoh gambarannya, nanti bisa Bapak Ibu simak lagi ya. Bagaimana melakukan diferensiasi proses. Ini karena mendengar 5 menit lagi, mungkin nanti kita bisa berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Di sini juga saya lihat banyak yang ahli, ada dosen juga di sini, ada instruktur nasional juga. Nah, ini salah satu contoh hasil diferensiasi produk Bapak Ibu. Jadi di diferensiasi produk ini harus mencerminkan pemahaman murid itu. Jadi anak ini biasanya lebih paham, lebih mengerti karena dia melalui proses-proses pembelajarannya dan dia dapatkan di akhir gitu ya hasilnya. Ini bisa berupa tulisan, bisa presentasi, atau juga bisa nilai gitu. Nah, 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berhasil. Ya, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bersifatnya proaktif. Kemudian bersifat kualitatif. Ya, bersifat kualitatif, lebih banyak kualitatif daripada kuantitatifnya gitu. Dan juga berakar kepada penilaian. Kemudian menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk gitu ya. Kemudian juga berpusat kepada murid, lalu merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Nah, kemudian juga bersifat organik dan dinamis. Nah, ini kita lanjutkan nanti nih di diskusi mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ridho. Pak Ridho akan menyampaikan bagaimana sih kiat membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya Bu Suci. Terima kasih Bu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berikut tadi pemaparan gitu ya, sharing session yang sudah disampaikan oleh Bu Risna mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Seperti Bapak dan Ibu lihat di layar, Bu Risna ini saya bacakan profilnya sedikit ya. Pengalamannya adalah di 2018 sampai dengan 2021 sebagai pembahas eksternal Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud. Lalu di tahun 2020 adalah tim PJJ Kota Bogor. Di tahun 2020 dan 2021 adalah tim Erapot Kota Bogor. Di tahun 2019 sampai dengan saat ini beliau adalah sebagai guru pamong PPG LPTK Universitas Pakuan. Di tahun 2021 sampai dengan saat ini jelas sebagai pengajar praktik guru penggak angkatan 4. Lalu tahun 2020 saat ini juga sebagai MC Kota Bogor. Tahun 2021 saat ini sebagai sekretaris organisasi perempuan PGRI Kota Bogor. Tahun 2021 saat ini sebagai pengurus seksi seni PGRI Cabang Bogor Tengah. Alhamdulillah luar biasa sekali ya pengalamannya Bu Risna ya. Terima kasih Bu Risna sudah menyebarkan energi positif pada siang hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Risna, saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus memetakan kebutuhan belajar murid. Baik Bapak dan Ibu,
Masih ada waktu 10 menit untuk sesi berdiskusi bersama Ibu Risna. Boleh yang mau berdiskusi, menyampaikan pertanyaan atau masukan atau ada input lain mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dipersilahkan. Bapak dan Ibu boleh menggunakan tombol raise hand supaya kita bisa tahu nih siapa Bapak dan Ibu yang ingin berbicara. Boleh? Ada Bapak dan Ibu yang ingin berbagi atau ingin bertanya seputar pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risna. Berbagi mungkin ya, Bu Suci, boleh berbagi pengalaman ya. Jelas, berbagi pengalaman juga boleh Bapak dan Ibu. Oke, boleh juga. Kita fleksibel aja ya Bapak dan Ibu ya. Dibuat senyamannya Bapak dan Ibu gitu. Baik, saya biasanya menghitung, Bu Risma, saya hitung sampai dengan 3. Sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau berbagi juga mengenai pembelajaran berdiferensiasi, boleh. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau tidak, nanti kita dilanjut dengan pemateri selanjutnya. Setelah itu nanti baru kita ada diskusi secara keseluruhan gitu ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Risna. Baik, terima kasih Bu Risna. Sama-sama Bu Suci. Luar biasa sekali. Betul sekali seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ica gitu ya, bahwa untuk Zoom Meet kali ini kita banyak sekali lintasnya. Biasanya udah 2 kali itu kebanyakan dari sekolah dasar gitu ya. Alhamdulillah untuk sekarang selain lintas sekolah gitu ya, ada SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, lintas daerah juga. Ada dari universitas ini, perwakilan dari Universitas Indraprasta PGRI program S2. Sudah bergabung juga di sini Kak Nari. Salam kenal Kak Nari. Mudah-mudahan, iya, terima kasih. Salam kenal juga buat Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih banyak masih bergabung dan menyempatkan waktu. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sharing pemateri yang kedua, alangkah lebih baiknya untuk membakar semangat kita nih. Kalau di awal tadi ada tepuk semangat, kalau sekarang kita boleh nyanyi dulu, Bapak dan Ibu, yaitu menyanyikan Mars PGRI. Boleh Kak Ica dibantu untuk Mars PGRI-nya Bapak dan Ibu? Ya, marilah kita sama-sama menyanyikan Mars PGRI.
Kadang lagi mood-mood. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Beda. Harus selalu kita gaungkan ya supaya teringat selalu Bapak dan Ibu, akhirnya nanti jadi viral Marks PGRI. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan ke materi kedua, tapi sebelumnya nanti Bapak dan Ibu akan diberikan link absensi yang bisa Bapak dan Ibu isi. Nanti seperti biasa link absensinya ada kata kunci. Kata kunci akan saya sebutkan di akhir ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu tidak meninggalkan ruangan sebelum kegiatan hari ini selesai. Baik, kita langsung ke pemateri kedua, yaitu Bapak Ridho Ubaidah MPD. Bapak Ridho sudah bisa bergabung? Bapak Ridho. Mungkin Bapak Ridho masih gangguan sinyal sebentar. Bapak Ridho, saya panggil. Oke, hapunten Bu Suci, hapunten. Tidak Hapunten. apa-apa. Ya. Mangga Bapak dan Ridho, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Kamera saya terlihat nggak Bu Suci, punten? Belum Pak, kalau di saya. Tapi sudah saya aktifkan ini kameranya. Gitu, mungkin kekuatan sinyal Pak. Double bandwidth ini sepertinya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semangat pagi buat Bapak dan Ibu. Pagi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Risna yang luar biasa, super duper, panjang lebar sama dengan luas ya, Bu Risna. Nah, Bu Risna sudah menyampaikan juga pengertian, kemudian aspek-aspek yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saatnya mungkin Bapak dan Ibu akan bertanya bagaimana contoh RPP-nya. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebelum ke RPP, Bapak dan Ibu atau sebelum pembelajaran mungkin ya, ini berkaitan dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Jangan sampai seperti Pak Dokter atau Bu Dokter, bukan jangan sampai, harus seperti Pak Dokter maupun Bu Dokter. Kalau Bapak dan Ibu, kalau kita analogikan dengan dokter, Bapak dan Ibu pergi ke dokter, apakah Bapak Ibu ditanya oleh dokter? Ya, pastinya ya ditanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dokter tersebut, kalau di dalam istilah pendidikan itu bisa dikatakan sebagai identifikasi dari apa yang dibutuhkan oleh kita ya. Nanti jangan sampai salah obat. Salah satunya adalah kita sebagai pendidik harus tahu profil belajarnya peserta didik di kelas kita. Ya, sebelum kita membuat RPP, kita harus tahu dulu kan profilnya seperti apa. Nah, apakah Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan dalam mengaitkan bagaimana cara menggali profil belajar siswa atau belum, Bapak dan Ibu? Ada yang sudah pernah? Bapak dan Ibu, halo, terdengar suara saya? Terdengar jelas, Pak. Oke. Ada yang sudah pernah menggali dengan menggunakan profil belajar siswa? Misalkan di kelas itu kan kita tidak tahu, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio visual. Kita tidak tahu kan kalau kita tidak mengidentifikasinya. Salah satunya adalah dengan assessment diagnostik. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengetahui bagaimana atau apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, sebelumnya kita harus ya minimal kita bertanya ke siswa, bertanya ke peserta didik, ya. Apa saja kebutuhannya, apa kebiasaannya, apa gaya belajarnya seperti apa. Nah, ini yang sudah ditampilkan. Ya, silakan Bapak Ibu perhatikan. Misalkan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, nanti instrumen yang di-share ke peserta didik, misalkan melalui daftar checklist misalkan ya. Di dalam kesiapan belajar siswa itu ada apa saja? Dituliskan tuh indikatornya. Dituliskan misalkan ada indikator yang
mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Kemudian daftar checklistnya bisa ya, Bapak dan Ibu buat seperti ini. Sudah paham sebagian, belum paham sama sekali, gitu kan? Bisa Bapak dan Ibu gunakan hal-hal seperti ini. Kemudian minat belajar, indikatornya apa saja? Misalkan daftar checklistnya tentang olahraga, sains, seni, kan nanti peserta didik akan menceklis, saya senang olahraga, saya senang sains, saya senang seni, gitu misalkan. Nah, salah satu ini kemudian profil belajar siswa ya selanjutnya. Nah, di dalam profil belajar siswa kita akan mengetahui apakah si anak tersebut suka belajarnya dengan cara mendengar saja atau dengan cara melihat, misalkan menampilkan tayangan dan sebagainya, atau dengan kinestetik, melakukan dengan gerakan seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa kembangkan nih dengan berbagai macam indikator disesuaikan dengan aspek-aspek ini. Saya ada contoh membuat instrumen untuk mengetahui profil belajar siswa. Punten Bu Ica, akan saya share screen sendiri ya mengenai contoh. Nah, seperti itu. Apakah sudah tampil Bapak dan Ibu? Bu Suci, sudah tampil belum Bu Suci? Punten. Belum, Pak. Belum. Oh, lagi loading ya? Iya, muter-muter nih, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Nah, ini contoh yang bisa Ibu gunakan nih ya. Contoh bagaimana kita akan mengetahui profil belajar siswa di kelas kita. Misalkan penilaian visual, auditorial, kinestetik ya. Visual dulu. Nih, pertanyaannya seperti ini. Ya, pertanyaannya seperti ini. Visual, apakah Anda rapi dan teratur? Nah, seperti ini, sering, kadang-kadang, jarang ya. Nanti peserta didik akan menceklisnya ini. Nanti di bawahnya nanti Bapak dan Ibu akan mengkalkulasikan. Nah, ini mana kemudian dari hasil kalkulasi ini Ibu akan mendapatkan yang lebih dominan yang mana. Ini di-share-nya ke setiap peserta didik ya oleh Bapak dan Ibu. Nanti setelah langkah ini sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu, baru Bapak dan Ibu mengelompokkan mana yang visual, mana yang audiovisual, mana yang kinestetik, dan sebagainya. Nah, disitulah baru Bapak dan Ibu melangkah ke selanjutnya, yaitu tahap perencanaan pembelajaran. Ya. Punten Bu Ica, RPP-nya ditampilkan. Saya stop dulu ya. Bu Ica? Oke, nah dari profil belajar siswa yang sudah kita dapatkan, nah, baru Bapak dan Ibu membuat perencanaan pembelajaran. Nah, ini ada satu contoh RPP berdiferensiasi yang saya ambil dari Bu Alfi. Bu Alfi Nurhasana ini kebetulan bertepatan guru bimbingan saya di pendidikan guru penggerak ya dari SDN Kencana 1 ya Tanah Sareal. Nah, ini bisa dijadikan contoh. Nah, yang Bapak Ibu yang tampil di layar ini tentang pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kelas 6B, nah seperti ini tujuan pembelajaran ada pasti Ibu tuliskan di sana tujuan pembelajarannya. Kemudian Bapak dan Ibu menuliskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Risna tadi ya. Berdasarkan minat, misalkan minatnya bahasa Indonesia, sains, kesehatan,
bahasa Indonesia Sains, bahasa Indonesia Olahraga. Nah, nama siswanya ada di sini, dituliskan. Ya. Kemudian produk atau produk. Ya. Produknya membuat teks pidato tentang kegiatan kesehatan, membuat teks pidato tentang kegiatan kesenian, membuat teks pidato tentang kegiatan olahraga. Jadi sesuaikan dengan minatnya. Jadi produk yang diharapkan, ya, produk yang diharapkan kepada setiap peserta didik itu sesuai dengan minatnya. Yang minat dengan kesehatan berarti tentang kesehatan. Yang minat ke sains berarti tentang sains. Yang minat ke olahraga berarti tentang olahraga. Nah, kegiatan-kegiatannya disesuaikan dengan minatnya. Seperti itu. Kemudian ke bawah Bu Ica. Udah. Terlalu atas. Bawain lagi. Ya. Oke. Nah, kesiapan belajar juga sama ya, kesiapan belajar. Nah, di sini disesuaikan juga dengan yang tadi ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian pidato dengan melengkapi bagian pidato yang telah disediakan dengan benar menggunakan kosakata baku. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian pidato dengan melengkapi bagian pidato dan selanjutnya. Ya. Nah ini nama-namanya yang tadi disesuaikan dengan hasil dari instrumen yang kita buat, ya, nama-nama di sini. Ya. Oke, nah ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengelompokkan. Selsi, Nindi beda kalau satu kelompok, Rizky, Bunga beda satu kelompok, Inu, Rizka, Alif beda satu kelompok. Jadi ada 3 kelompok di sini di kelas. Oke, lanjut Bu. Nah, ini hasil dari yang tadi instrumen, ya. Ada visual, auditori, kemudian kinestetik, sudah dihitung-hitung, ternyata seperti ini hasilnya ya. Produk yang ingin didapatkan di pembelajaran tersebut, siswa diperbolehkan memilih cara rancangan pidato, boleh bentuk tulisan tangan, dokumen poster Canva maupun video, tergantung kepada minatnya. Jadi diberikan keleluasaan kepada peserta didik. Ya, jangan sampai kita terlalu memaksakan. Oke, anak-anak buat rancangan pidatonya dalam bentuk video, semuanya dalam bentuk video. Jadi tidak diberikan kesempatan kepada anak yang tidak suka audiovisual, yang sukanya misalkan melukis, ya, bisa menggunakan poster Canva. Jadi fleksibilitasnya tinggi, ya, diberikan keleluasaan kepada peserta didik sesuai dengan karakternya, sesuai dengan bakat dan minatnya, ya. Jadi tidak saklek ya kita sebagai guru. Nah, prosesnya juga disesuaikan ya. Jadi kebutuhan belajar di prosesnya juga disesuaikan. Jadi apa ya? Perlakuannya juga berbeda ya. Misalkan ada yang anak suka audiovisual ya. Misalkan gurunya menggunakan gambar, alat bantu seperti video pembelajaran. Ataupun anak-anak suka berbicara atau apa, berarti anak-anaknya diberikan perlakuan sesuai dengan itu. Ada yang dengan gerakan, berarti kita menyampaikannya atau memfasilitasinya dengan gerakan-gerakan yang mereka sukai, ya. Oke, baik, lanjutkan Bu Ica. Punten, ada gangguan teknis. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, ini penilaian pengetahuan dan keterampilannya. Kalau strategi yang digunakan itu berupa unjuk kerja,
kemudian menggunakan daftar checklist. Nah, seperti ini. Bapak dan Ibu bisa membuat daftar checklistnya seperti ini, atau bisa lebih dikembangkan oleh Bapak dan Ibu, yaitu fleksibel, ya, leluasa. Nah, misalkan Bapak dan Ibu di ranah pengetahuannya, indikatornya memahami bagian-bagian dari pidato. Ya. Kemudian diberikan catatan oleh Bapak dan Ibu di sini, di samping kanannya, anekdot lah ya, atau jurnal. Kemudian keterampilan menulis. Ya. Jangan lupa di sini dituliskan ya, untuk 4 itu apa kriterianya, untuk 3 itu apa, 2 dan 1 mungkin ya, bukan 3 lagi. Oke, lanjut. Nah, ini rubriknya ya, rubrik yang bisa Bapak Ibu buat pada saat Bapak dan Ibu melakukan penilaian. Aspek kelengkapan laporan. Ini sepertinya sudah sering ya oleh Bapak dan Ibu lakukan di kurikulum 2013 ini. Ya. 2013 yang lalu. Mungkin. Ada yang masih menggunakan Kurtilas, ada yang sudah mulai di kurikulum Merdeka. Mungkin tidak terlalu banyak perbedaannya. Kemudian, oke. Cukup Bu Ica? Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf untuk saat ini karena ada kegiatan lainnya juga. Jadi tidak. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan nanti akan dibantu oleh Bu Risna, kemudian Bu Suci dan yang lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak mengerti sehingga belum puas dan mendalami bagaimana cara pembuatan perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Intinya Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak dan Ibu sudah memiliki profil belajar peserta didik di kelas Bapak dan Ibu. Ya. Itu syarat utamanya. Ya. Kalau Bapak dan Ibu belum memiliki profil, setiap peserta didik yang ada di kelasnya tidak akan bisa membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang akan berbeda nanti kalau kita tidak memiliki modal karakteristik peserta didik yang ada di kelas kita. Ya. Jadi intinya itu, Bapak dan Ibu harus mengetahui profil setiap peserta didik, ya profil belajarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Suci sudah memberikan kesempatan. Bu Risna, nanti kalau mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan akan dijawab oleh Bu Suci dan Bu Risna. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rido Ubaidillah, luar biasa. Lebih aplikatif ya penjelasannya ya. Jadi kalau tadi Bu Risna banyak menjelaskan materi awal mengenai pembelajaran diferensiasi itu apa gitu ya, bagaimana strategi dan lain sebagainya. Kalau Pak Rido langsung kita sebagai Bapak dan Ibu guru biasanya bagaimana sih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, yaitu salah satunya dengan menyiapkan rencana pembelajaran. Setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridho, lumayan membuka gitu ya. Kalau tadi Bu Risna kan selalu bilang di awal bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus melakukan pemetaan, di mana pemetaannya itu sesuai dengan kebutuhan murid. Bapak dan Ibu mungkin belum kebayang pemetaannya seperti apa nih, bagaimana cara kita memetakan siswa-siswi yang audio, yang visual dan kinestetik. Barusan Pak Ridho sudah menyampaikan, Pak Ridho biasa menggunakan dengan daftar checklist Bapak dan Ibu gitu. Jadi dengan menggunakan daftar checklist yang tadi sudah ditampilkan itu bisa membantu kita dalam melakukan pemetaan siswa. Kalau yang tadi ditampilkan oleh Pak Ridho biasanya daftar checklist tersebut biasa digunakan untuk kelas atas, jadi kayak kelas 3 ke atas yang sudah pandai membaca, Bapak dan Ibu sudah bisa menerjemahkan apa tulisannya. Kalau untuk kelas 1 dan kelas 2 daftar checklistnya nanti bisa diganti pakai emoticon Bapak dan Ibu. Jadi apakah siswa-siswi suka untuk membaca nanti pakai emot senyum, emot sedih gitu ya, emot cemberut. Nah, itu
itu bisa pakai daftar checklist. Jadi alhamdulillah tadi penjelasan Pak Rido juga cukup membantu. Dan untuk di RPP gitu ya, atau di rencana pembelajaran juga sudah jelas Bapak dan Ibu ya, di RPP ya, di rencana pembelajaran yang tadi ditampilkan, siswanya dipemetakan dulu nih, ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Cuman satu yang tadi perlu di-highlight Bapak dan Ibu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rido, bahwa untuk produknya gitu ya, tidak lagi dipatok sama Bapak dan Ibu guru, harus ini gitu, tidak ya. Tapi di rencana pembelajaran yang tadi ditampilkan sama Pak Rido, itu siswa-siswinya diberikan kebebasan untuk memilih produk apa yang nantinya akan dibuat sesuai dengan hasil pemetaan yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Itu benang merah yang bisa saya ambil dari penyampaian yang disampaikan oleh Pak Rido. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya buka sesi diskusi, boleh berdiskusi, boleh bertanya, atau boleh menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak dan Ibu yang mau berbagi, sharing, boleh dipersilakan. Ada Bapak dan Ibu? Atau ingin berbagi nih, misalnya saya di sekolah sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, dan ternyata berhasil ketika saya melakukan ini gitu. Misalnya boleh, kalau saya sapa Bu Anissa Yuliawati, boleh menyampaikan sesuatu? Terima kasih Bu Suci. Sama-sama. Memang ini ada yang saya tanyakan Bu, karena saya kalian implementasi juga kan di kelas. Nah, mau tanya ini, Bu, apa namanya, tes diagnostik yang kognitif. Saya sudah menerapkan di kelas minggu ini. Nah, yang teori yang saya baca untuk tes diagnostik kognitif itu kan kita memberikan beberapa soal untuk mengetahui tingkat atau perkembangan siswa sudah sampai mana gitu ya. Ada juga soal untuk prasyarat mereka sudah sampai mana. Jadi gabungan yang prasyarat dengan yang akan dipelajari di kelas yang baru ini. Nah, saya menemukan itu Bu, cuma kan untuk tes diagnostik itu semacam kayak pretest, jadi sebetulnya yang belum diajarkan gitu beberapa soal yang diajarkan untuk materi kita kedepannya mau ajarkan, ada soal yang prasyarat yang sudah mereka pernah dapatkan dan sampai begitu tahapan mereka. Tapi pas pelanaannya karena baru awal masuk materi, jadi mereka lupa gitu, terus jadinya nanya ke saya, Bu ini gimana caranya, Bu ini gimana caranya. Alhasil saya bantu ngejelas, bantu ngarahin lagi, dan itu artinya tidak, tapi ada bantuan dari saya ngejelasin, jadi mereka jawabannya benar. Itu bagaimana ya sebaiknya? Nggak apa-apa kayak gitu, atau harusnya udah biar aja mereka pure nilai mereka setahu mereka saja gitu, atau nggak apa juga dibantu misalnya menjelaskan soal-soal yang belum pernah lihat dan mereka yang lupa gitu. Begitu aja, Ibu, mohon cerahannya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Mangga Bu Risna. Jadi intinya gitu ya, pada saat kita melakukan asesmen diagnostik yang kognitif, bagaimana nih sikap kita sebagai ibu guru? Apakah nanti ketika ada siswa yang kurang bisa gitu ya untuk mengerjakan, apakah dibantu atau dibiarkan supaya hasilnya apa adanya gitu Ibu Risna? Mangga. Ya, terima kasih Bu Suci, terima kasih Bu Anissa, pertanyaan yang bagus Bu Anissa. Ya, tentunya asesmen diagnostik ini adalah salah satu yang baru mungkin ya, atau sebetulnya sih ini sudah dari lama, sejak lama kita gaungkan ya, harusnya kita lakukan gitu. Akan tetapi yang viralnya tuh kesininya ya Bu Anissa ya, baru diviralkan itu saat ini gitu. Nah, kita kembali lagi ingatkan dulu Bu Anissa untuk tujuan kita melakukan asesmen diagnostik itu sendiri. Di awal kita harus mempunyai tujuannya. Untuk apa sih kita lakukan asesmen diagnostik itu gitu. Nah,
asesmen diagnostik ini kita akan lakukan itu jauh sebelum kita memberikan materi tentunya, gitu. Misalnya 1 minggu Bu Anissa mau mengajar nih tentang materi A gitu ya, tentang materi A. Nah, asesmen diagnostik ini kita lakukan seminggu sebelum kita akan memberikan materi. Kita ingat dulu nih tujuan untuk memberikan asesmen diagnostik itu untuk apa? Ya, diantaranya mungkin bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi si siswa ini terhadap materi ini gimana ya, kekuatannya gimana ya, baru kita petakan kan, gitu. Ini sebelum kita ngasih materi gitu ya, Bu Anissa, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, kemudian hasil untuk rujukan asesmen diagnostik ini tentunya nanti untuk membuat merencanakan pembelajaran gitu. Jadi sebelum Bu Anissa membuat RPP atau sekarang yang kita kenal dengan modul ajar ya, modul ajar. Nah, ini kita lakukan asesmen diagnostik. Kalau kita sudah melakukan pemetaan, sudah tahu kompetensi siswa kita si A, si B seperti ini, maka kita bisa melakukan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik tadi. Nah, si materi pembelajarannya pun kita bisa sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sehingga ketika prak-prakanana gitu ya, kalau kata Sunda, ketika kita akan melaksanakan mengajar, kita sudah tidak melakukan asesmen diagnostik lagi, tapi sudah prung. Nah, hal ini kan bisa kita lakukan seminggu sebelumnya, atau 3 hari sebelumnya, atau 1 hari sebelumnya pun tidak masalah gitu. Yang penting di saat sebelum kita memberikan materi ajar. Gitu. Hal ini kita bisa lakukan untuk mencari itu tadi, dan bukan untuk mencari nilai kuantitatifnya ya, yang harus kita garis bawahi, tidak harus mencari nilai kuantitatif di sini, tapi kita ingin mengetahui sejauh mana, mengidentifikasi sejauh mana sih kompetensi, kekuatan, kelemahan putra-putri kita nih di dalam materi ini gitu. Jadi sehingga kita mau nulis modul ajarnya pun sudah paham untuk anak yang readinisnya begini, ini untuk yang profil belajarnya ini gitu ya, Bu Anissa. Iya. Kebayang nggak Bu? Atau ada yang punten Bu Risna, berarti pada saat pelaksanaan pemberian tes diagnostik saya menjelaskan itu berarti nggak apa gitu ya? Atau jangan dijelaskan? Nggak apa-apa. Ya? Fleksibel, sebetulnya fleksibel gitu. Minimal mungkin Bu Anissa ini sebelum kita mau mengobati, si dokter tanya, sebelum dokter mengobati biar nggak salah kasih obatnya, tentunya dokter ini harus paham sakitnya di mana gitu, kekurangan kesehatannya itu di mana, sehingga ketika dokter mau kasih obat itu tepat. Nah, ini sama halnya dengan kita sebagai guru. Kita mau memberikan materi biar tepat kasihnya buat anak yang readiness-nya memang dia kesiapannya masih belum paham, harus bagaimana. Yang rata-rata pahamnya sudah hampir tahu nih tentang materi ini seperti apa, atau yang mungkin si anak ini sudah fast learner gitu ya, memang dia sudah mampu di materi ini harus bagaimana gitu. Kalau kita memang pas melaksanakannya di situ, artinya berarti kita belum siapkan ya perencanaannya, gitu. Logikanya seperti itu ya, Bu Anissa. Iya. Jika kita mau manggung, mau mengajar, kita harus siap dulu kan ya perencanaannya. Iya. Nah, asesmen diagnostik itu kita lakukan di mana? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran untuk dituangkan di modul ajar atau RPP. Sehingga RPP kita ini sudah teridentifikasi untuk anak yang kesiapan belajarnya sudah paham bagaimana, untuk yang pahamnya sebagian bagaimana, atau yang belum paham sama sekali seperti apa kita harus bertindak. Jadi terlihatnya di RPP tersebut, di modul ajar tersebut. Jadi ketika prung Bu Anissa mau manggung di kelas Bu Anissa, itu sudah berjalan dengan sesuai dengan RPP gitu. Idealnya seperti itu Bu Anissa. Ya, terima kasih banyak Bu Risna. Sama Bu Anissa. Terima kasih Bu Anissa.
gitu ya. Jadi sebenarnya boleh aja ya, Boleh saja. tidak terlalu idealis, artinya tidak diberitahu gitu ya, kan kesulitan juga siswa-siswinya. Nanti kan di akhir makanya ada capaian pembelajarannya di fase akhir ya harus tuntas, tapi kalau pada saat Betul. prosesnya nggak apa-apa gitu ya. Baik, terima kasih Bu Risna penjelasannya, terima kasih Bu Anissa pertanyaannya. Baik teman-teman, Iya, Ibu Bapak Guru sama-sama. hebat, masih adakah yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Masih seputar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Siti Kholimah dari SD Negeri Cibulu 2, gimana Ibu? Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau kami begini, kebetulan kan masuk tahun ajaran baru nih. Saya kan belum tahu nih karakter si A si B. Langsung saya mengadakan pretest, ya kan. Setelah ini udah seminggu berjalan, ternyata anak tuh ada yang masih kurang mampu, istilahnya gitu. Jadi saya sendiri begini, minta bantuan temannya, kalau kita bilang tutor sebaya gitu Bu, barangkali misalkan saat teman-teman yang sebelahnya, bangku sebelah sana bisa menjelaskan ke temannya yang tadi yang belum mampu. Kalau saya melaksanakan seperti itu Bu, barangkali. Gitu aja Bu. Baik Ibu, terima kasih. Betul Ibu, karena alhamdulillahnya kita sebagai Bapak dan Ibu guru diberikan kebebasan ya Bapak dan Ibu ya untuk menentukan pembelajaran apa yang kita akan lakukan gitu ya. Dan yang sudah dilakukan oleh Bu Siti Kholimah juga itu sudah sangat baik. Bapak dan Ibu menerapkan tutor sebaya, siapa tahu dengan tutor sebaya itu siswa yang belum mampu gitu ya untuk menguasai materi bisa jadi lebih mampu ketika dibimbing atau dibantu oleh temannya gitu. Baik, terima kasih Ibu Siti Kholimah. Ibu Restuningsih, boleh bergabung Ibu? Kok saya sih? Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa, kalau tidak nggak apa-apa Ibu. Terima kasih Ibu Restu. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang mau didiskusikan? Ibu Nina? Bu Suci, ya? Tadi berarti yang Bu Anissa tanyakan itu masuk di contoh asesmen diagnostik kognitif ya. Betul. Jadi ada asesmen diagnostik kognitif dan juga ada non kognitif. Iya. Gitu. Kalau non kognitif kan bisa kita lakukan dengan wawancara atau bertanya kepada orang tuanya juga gitu. Iya. Nah, kalau yang asesmen diagnostik kognitif ini minimal lah 1 hari lah gitu ya, kita mencari tahu kemampuan putra-putri kita terhadap materi yang akan kita berikan itu seperti apa ya, biar tidak salah mendiagnosanya. Gitu. Iya, betul sekali Bu Risna. Oh, gitu Pak ya. Ade sudah hadir nih, Bu Suci, sudah ada Pak Ade nih di ruangan ini. Baik, selamat sore Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, barusan kebetulan ada rapat pas jamnya pas, mulainya sih jam 1 tadi, tapi ya pas jam 2 harusnya membuka, tapi lagi mimpin rapat. Oh iya, Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung ya. Mangga Bapak, karena Bapak sudah bisa bergabung, boleh menyampaikan sepatah 2 patah kata Bapak. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore. Udah asar ini. Ya, ada di grup ini ada berapa ratus orang nih, banyak sekali kalau Bapak lihat. Tadi sudah masuk 70-an ya Bu. Gitu. Ya, tadi di awal kita sempat 76. Ada 70 orang yang hari ini tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Setelah tahu, kira-kira apa? Kewajiban orang sudah tahu itu melaksanakan. Tapi kalau belum tahu, tidak melaksanakan, itu tidak masalah.
Tapi hari ini setelah diskusi panjang lebar dan ada tadi penyampaian materi dari beberapa orang narasumber dan tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, tentunya yang hari ini mendengar mulai kita melaksanakan. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang apa sih? Yang memberikan keleluasaan kepada seluruh siswa, ya Bu ya, betul? Untuk melaksanakan sesuai kompetensi masing-masing. Jangan dipaksakan, karena kembali ke zaman dulu. Ya, kalau dulu tingali ibu, turutan ibu dulu. Tapi sekarang dia berharap mendapat peran. Keterlibatan siswa yang diharapkan mengasih tahu dengan pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini kita agak salah dipaksakan anak harus bisa matematik semua, harus bisa lari semua, padahal belum tentu anak itu bisa lari semua. Nah, dengan Allah paham kita semua bahwa mengajar itu harus sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang diberikan dengan kesiapan mengajar itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita bicarakan, apa yang tidak kita dengar hari ini, hukumnya wajib melaksanakan. Bagi yang belum mendengar, bagi yang belum mendengar kayaknya kewajibannya belum begitu banyak, tapi wajib belajar belum ada, tapi wajib belajarnya ada. Nah, barangkali itu. Dan sekali lagi selamat apa yang sudah diterima hari ini, mudah-mudahan menambah cara yang terbaik buat membimbing anak. Dulu kan mengajar, sebetulnya mengajar itu kan Bu Risa mengajar itu memaksa nggak? Kalau membimbing dalam mengajar gimana? Mengajar sama aja ya, tapi ada sedikit pemaksaan, semua harus disampaikan kepada anak mengajarnya itu. Tapi sekali lagi ketika menghadap siswa kita belajar pakai pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kemampuan dan motivasi dan sikap siswa itu. Baik ibu-ibu yang saya hormati, ini suaranya juga tidak terdengar ya? Halo? Ada yang mendengar suara saya atau memang tidak ada suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Ya. Selamat bagi semuanya yang telah mengikuti. Mohon maaf baru bisa hadir di penghujung. Dan tidak perlu ditutup. Tutup sendiri atau harus ditutup? Bu Risna? Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang akan didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan sama Bapak Ketua PGRI kita? Ayo mumpung Pak Ade ada nih di ruangan ini. Oh gitu. Enggak. Boleh juga Pak diinformasikan bocoran mungkin ada kegiatan 17-an atau apa gitu. Iya, baik. Nah, ini bocoran buat grup Buka Mata. Guru-guru hebat yang luar biasa. Guru-guru hebat buka mata, selalu buka mata ya. Segala kalau lihat sesuatu. Antara mata dan telinga mana yang lebih kuat? Mata atau telinga? Telinga Mata, tidak bisa ya, dibohongi. lebih kuat sepertinya. Kadang dibohongi kadang-kadang mata, tapi telinga itu yang didengar itu tidak pernah bisa dibohongi. Baik, ada kegiatan yang untuk bulan Agustus ada 2 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yaitu kegiatan untuk pengurus PGRI cabang itu adalah ada pelatihan pimpinan dan pengelolaan organisasi. Itu pelaksanaan tanggal 13, nanti hadir Ketua PGRI Provinsi, insya Allah di tengah-tengah kita. Yang kedua, Gebiar HUT RI ke-77, insya Allah akan dilaksanakan persis tanggal 17, selepas kita melaksanakan upacara di sekolah masing-masing. Kita kumpul, bisa dilaksanakan di cabang,
atau bisa ikut di kota. Nah, bagi grup guru-guru Bapak Ibu guru hebat ini, yaitu Buka Mata, ini istimewa boleh ikut di tingkat kota. Nah, Wow, apa yang keren. akan dilaksanakan? Yang akan dilaksanakan itu yang pertama ada acara apa itu Hening Cipta. Nanti mungkin akan dipimpin oleh Dewan Pembina mengheningkan cipta. Kemudian insya Allah ada potong tumpeng. Setelah potong tumpeng langsung masuk ke acara pokok, yaitu lomba nyanyi solo berbasis karaoke. Ya, bukan pakai mengiring organ tunggal tapi karaoke saja. Karaoke. Ya, nanti kami kirim. Kemudian link sudah dikirim belum? Ada di grup nggak? Link pendaftaran peserta? Di grup Buka Mata belum, Pak. Di grup yang lain nanti sudah dikirim, ada. Ya. Iya. Insya Allah gratis. Hadiahnya insya Allah total hadiah semuanya 3.500.000. Ini dipersiapkan oleh Ibu Bendahara kita, Ibu Uis, ya, Uis Nur Baini. Nah, dan itu tidak bisa diuangkan, tapi harus dilanjutkan nabung untuk uang pembayaran uang pertama ya, uang pertama Ibu. DP umroh. Wow. DP umroh. Mantap. Ya. Hadiahnya itu Bapak Ibu mendapat DP umroh bagi juara 1, 2, dan 3. Setuju Bu? Pada ngiringan mau. Halo, mau ikut ya? Jadi mendapat DP umroh senilai 3.500.000 untuk juara 1, 2, dan 3 DP umroh. Siap ya Bu ya? Ada lagi yang tanya kegiatan di bulan Oktober insya Allah ada, September maaf. Di September tanggal 10 ada lomba senam. Senam apa itu tadi? Berlari? Mau mere. Oh, mau mere. Enggak. Kalau kurang greget kalau mau mere saja. Mau mere, yang dulu juaranya ya. dari Polisi 1 ya. Yang mau mere mau tidak ya terserah lah. Hari Sabtu September ini siapa pesertanya perwakilan dari cabang ke Kota Bogor. Dan insya Allah di Oktober ada olahraga, di November kita ada guru hawan, ya guru hawan. Wah, ada lagi guru hawan. Asik. Dan guru hawan insya Allah dilaksanakan tadi disepakati di Tanah Sareal di Lapang Hulang ya. Kemudian yang terakhir di bulan Desember kita insya Allah akan melaksanakan konferensi kerja kota, tempatnya insya Allah di Pelabuhan Ratu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Saya ingin sekali mengundang luring. Bapak Ibu, halo? Ya, halo? Sepertinya seru kalau luring ya Pak. Halo Pak. Ingin sekali luring ketemu dengan orang-orang Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa ini. Ya. Kapan seru ya? Sepertinya ya kalau luring ya. Ya. Buka matanya luring. Matanya luring di atas ya. Makanya. Baik, itu saja barangkali Bu Ris. Sudah sore, barangkali Bapak Ibu ada yang mau siap-siap ke masjid atau ke dapur ibu-ibunya. Iya. Masing ya. Di rumah masing-masing ya. Nah, nanti kemudian Bu Ris hubungi Pak Radit ya. Ada perlu katanya Pak Radit ke Bu Ris. Oh iya Pak, siap. Tadi nanti hubungi Pak Radit. Oke Pak, baik. Atur nuhun. Saja barangkali ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Bu Suci. Ini Bu Suci Pak. Ya? Ini Bu Suci dari SMP Rimba. Bu Suci dari SMP Rimba yang luar biasa. Banyak. Closing statementnya luar biasa Bapak dengan penyampaian program-program. Gini kan, kumpul di PGRI kapan-kapan. Ayo Pak, ya? Insya Allah siap. Di sini, ya. Atau nanti tanggal 17 ditunggu ya. Insya Allah. Baik, siap. Insya Allah. Upacara langsung ke
gedung guru, dress code-nya nuansa merah putih. Seru insya Allah. Nuansa merah putih. Ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Bapak. akhiri nih ngobrolnya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade Sutisna selaku Ketua PGRI Kota Bogor yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata gitu ya, sambutan sekaligus bocoran tentang agenda kegiatan PGRI. Sepertinya luar biasa seru, insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat ya Bapak dan Ibu ya, sehingga kita bisa ya, Bapak, Ibu, mengikuti ya. rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan. Baik Bapak dan Ibu, dengan demikian sepertinya kegiatan Zoom kita sudah mulai mendekati akhir ini Bu Gisna, betul? Iya. Bu Suci, boleh Bu di-share nggak, Bu, Ira. itunya, Bu? Iya. Untuk file yang tadi ditampilkan boleh di-share. Biasanya tentu nanti di-share. Ya, Bu Anissa. Siap. Lalu setelah kita closing dari Zoom, Mohon itu mangga biasanya Pak sama Ade, Bu mangga. Mangga Pak Ade, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik Bapak dan Ibu, itu tadi pemaparan sharing session ya untuk siang hari ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rido, semoga Bapak dan Ibu belum puas gitu ya, karena kalau belum puas akhirnya akan selalu menggali informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya boleh ambil highlight dari pertemuan kita pada siang hari ini, bahwa yang disampaikan oleh Bu Gisna dan Pak Rido, kita bisa ambil kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata merupakan pembelajaran yang mengakomodir gitu ya kebutuhan murid yang berbeda-beda, di mana guru pada hakikatnya perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat kenapa harus melakukan pembelajaran diferensiasi karena berbagai heterogen gitu siswa yang ada di dalam kelas, di mana strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru ada macam-macam, seperti ada diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Baik, Bapak dan Ibu, link presensi nanti akan dikirimkan oleh Bu Ica di grup. Ada kata kunci yang tadi sudah kita siapkan gitu ya, di mana nanti Bapak Ibu boleh mengetikkan mau berubah. Itu adalah kata kuncinya. Ya, Bapak dan Ibu, sekali lagi boleh diingat kata kunci untuk mengisi link presensi adalah mau berubah. Sekali lagi ya, Bapak dan Ibu ya, kata kunci untuk mau berubah. Betul, untuk mengisi link presensi kita adalah mau berubah. Begitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau tadi dibuka oleh pantun, maka di akhirnya pun saya kayak punya kewajiban buat ngasih pantun lagi nih sama Bapak dan Ibu. Nanti dijawab cakep ya Bapak dan Ibu ya. Baik, Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan, ya kan? Pulang ngaji bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita ketemu di Buka Mata episode 4 bulan depan di tanggal 25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizna, Suci. Sama-sama. Bu Halimah, pertahankan rajinnya ya. Ibu Sari Rahayu, Ibu Nina. Oh iya, Bapak dan Ibu lupa mengingatkan bahwa tadi juga sudah di-share kantong tugas Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi boleh Bapak dan Ibu mengisi tugasnya lalu dikirimkan ke Drive gitu. Nah, ini ada tugasnya Bapak dan Ibu. Kalau ternyata tugasnya memberatkan gitu ya, kami dari tim Buka Mata memberikan keringanan Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai tugasnya menjadi sebuah beban. Tapi tugasnya kita kerjakan untuk menambah pengetahuan buat Bapak dan Ibu. Kalau sekiranya memberatkan banget, mangga dikembalikan lagi ke Bapak dan Ibu. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang ternyata, saya mau belajar nih, bagaimana cara membuat RP berdiferensiasi, boleh dikerjakan tugasnya dan dikirim ke kantong tugas. Fleksibel ya Bapak dan Ibu ya, yang penting tidak sampai memberatkan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi jangan sampai nggak ngumpulin tugas terus nggak mau ikutan lagi Buka Mata, nggak apa-apa ya. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalaupun misalnya tugasnya belum dikerjakan, tidak apa-apa. Jadi tetap Buka Mata selalu ada. Iya,
Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Itu tadi sudah disampaikan ya mengenai tugas, link presensi dan lain sebagainya. Baik, Bapak Atau dan Bu Ibu. Uci, mungkin ada masukan nggak sih dari Bapak Ibu nih terkait buka mata? Oh, boleh. Pengennya seperti apa gitu, Bu Siti Holimah? Alhamdulillah Bu, bagi saya ini sangat membantu menambah wawasan untuk saya sendiri ya. Itu aja cukup. Iya, senang lihat Bu Siti Holimah dari sesi ke sesi, dari periode 1 saya perhatiin Bu Siti Holimah nih, aduh rajin banget. Masya Allah. Ibu Siti Hoiriah juga. Tetap semangat. Tetap semangat. Kesepakatan luring ya. Nah, itu saya juga mau ngomong ini bagusan. Nah, mungkin masukannya adalah akan lebih bersemangat Bu Risna kalau kegiatannya kita lakukan secara luring gitu ya. Iya, setuju. Gimana nggak kalau luring setuju nggak Bapak Ibu? Insya Allah setuju ya. Iya, insya Allah ya. Pasti akan melalui proses. Dan mungkin Bu Suci, kita lihat juga waktunya ini. Kalau misalnya jam 2 sampai jam 4 itu terlalu sore atau gimana, nanti kita bisa majukan. Kita lihat situasinya ya. Fleksibel ya Bu Ica ya. Bu Ica, Bu Suci. Ya, gitu ya. Yang penting kita sama-sama untuk mencari ilmu. Oke, iya. Baik Bu Suci, Bu Ica. Sudah sore mungkin Bu Uci. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akhiri, boleh sama Bu Ica dihentikan untuk Zoom kita hari ini. Kita close Zoom sama-sama ya. Hitungan ketiga ya Bu Ica ya. Kita ketemu lagi nanti di Buka Mata episode 4 Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih ya. 1. Oh, belum ya?